Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 November 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini ada saham Adro yang akan kita bahas pertama ya. Kita ketahui bahwa Adro sebenarnya sedang dalam fase sideways ya belakangan ini dengan range harga 3.810 hingga 4180 ya, 4180 4170. Itu merupakan range sideways Adro. Tapi mengingat hari ini closing Adro di bawah 3.810, closingnya di harga 3.750, berarti ini sudah terkonfirmasi bahwa Adro sudah berhasil breakout dari sideways phase-nya ya. Nah, kalau saya lihat ini ada beberapa target yang eh, Adro potensi untuk capai. Pertama itu ada di area 3590-an ya. Sebentar. Nah, kalau saya perhatikan ada di demand area sini ya. 3240 hingga 3350 itu target koreksi di Adro ini. Jadi kalau teman-teman semuanya yang baru masuk di Adro hari ini ya bisa waspada karena kalau memang besok close-nya tetap nggak berhasil menguat dan kembali naik di atas 3810, maka Adro ini ada potensi untuk koreksi lagi ke target kotak ungu ini. Ya, apakah Adro masih uptrend? Ya menurut saya masih uptrend. Sebelum lanjut turun ke area kotak ungu ada support lagi, support terdekat di harga 3650 ya. 3650 ini merupakan support terdekat. Jadi untuk Adro kalau memang berhasil breakout 3650 maka ada potensi besar untuk lanjut koreksi menuju ke kotak ungu ini. Tapi kalau memang masih bisa bertahan ya, semuanya dia koreksi mentok 3650 dia rebound dan naik lagi ke fase sideways-nya, ya maka ada kemungkinan besar Adro hanya false breakout saja dan melanjutkan fase sideways-nya. Itu ya untuk Adro. Lanjut, kalau kita lihat dari foreign, hari ini foreign net sell ya di Adro. Net sell kurang lebih 196 juta 575.600 slot ya. Jadi ini sudah net sell. Kalau kita perhatikan juga di sini secara trade book paling banyak sih, bentar ya, paling banyak adanya transaksi itu di harga ini ya 3870. Hari paling banyak transaksi di arah sana. Jadi untuk Adro mungkin segitu dulu. Kita lanjut. Di sini ada saham energi. Energi kita perhatikan ya, hari ini closing dari ke-336 dengan persentase 0,0%. Untuk energi juga masih dalam fase uptrend, dia masih bisa bertahan di atas EMA 90 di 4 dan 21, which is masih strong ya. Ini masih bagus untuk energi. Dia berhasil breakout resisten kuatnya di 296 dan kita juga sempat kamsi acuan taking profit kurang lebih ya di harga 340-an kita sudah bisa serok, kita sudah bisa TP ya. Jadi untuk energi ini congrats yang sudah mengikuti signal trading MC saham. Kalau kita lihat lagi untuk energi biasanya ya setelah dia berhasil breakout resisten ada potensi dia retest kembali. Jadi kalau memang dia retest ya kemungkinan besar energi turun dulu ke 296 300 baru bisa lanjut naik.
Ya kalau memang dia benar-benar diperlukan retest ya. Tapi kalau memang semuanya nggak perlu retest lanjut naik ya juga bisa ya juga bisa. Targetnya di 394. 394 ya targetnya. Tuh ya. Tapi yang perlu dinotis kalau memang energi breakout 322 ya ada potensi besar untuk lanjut turun menuju 296 dan 300. Breakout 346 potensi besar lanjut naik ke 396 gitu ya. Kalau energi kita lihat dari foreign ini masih akumulasi secara rutin jadi bagus ya untuk energi ini. Secara trade book paling banyak transaksi di harga 336 dan 340. Energi segitu dulu, lanjut ada saham PTBA. PTBA gap ini sebenarnya masih belum sepenuhnya ditutup. Namun ya, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah area ini. Bisa saya katakan ya, jadi 3860 ini merupakan resisten terdekat dan minor ya, minor resisten di PTBA. Dan kalau memang PTBA semuanya belum berhasil breakout resisten, masih di bawah resistennya, ya maka ada potensi untuk melemah ya. Target pelemahannya kalau PTBA berhasil breakout support 3680, ya lanjut melemah tuh menuju ke area 3380. Ya jadi ingat kalau PTBA belum berhasil breakout 3860 maka ada potensi melemah. Target pelemahannya bila PTBA berhasil breakout 3680 ya, target pelemahannya ke harga 3380 karena secara stokastik di sini menunjukkan adanya dead crossing ya. Ini sedikit berbahaya. Berarti momentumnya masih kurang bagus. Foreign sementara masih hijau ya, masih net buy di sini, tapi ya jumlahnya kecil saja. Oke, jadi masih segitu dulu untuk foreign-nya. Mungkin untuk PTBA sudah ya, kita lanjut. Di sini ada saham UNTR. UNTR closing di harga 31450 dengan persentase minus 2,63%. Jadi UNTR ini juga kelihatannya ada potensi untuk melemah. Ya, ini secara moving average dia juga sudah di bawah 90. Kalau saya perhatikan UNTR ini bila UNTR berhasil breakout 31, 350 maka ada potensi untuk lanjut melemah lebih dalam menuju harga 28.550. Itu target pelemahannya ya. 28.550. Jadi itu teman-teman juga harus perhatikan tuh. Ya, 28.550 itu bisa dijadikan sebagai target pelemahan harganya ya. Atau sebelum 28.550 ada lagi support di kisaran area sini 29.900 ya. Itu targetnya. Oke. Jadi begitu memang UNTR berhasil breakout 31.350 ada potensi lanjut menurun ke target 29.900. Tapi secara overall kalau memang dia terkoreksi akan saya tunggu ya. Akan saya tunggu di area 28.525 ini akan saya tunggu di sini. Oke ya, sudah cukup jelas untuk UNTR. Memang secara tren ada potensi untuk melemah. Apakah dari foreign masih adanya akumulasi di UNTR? Kita coba cek. Ternyata masih ada net buy dari foreign ya, jadi cukup bagus. Foreign masih optimis. Lanjut di sini ada saham ITMG. ITMG ya, ITMG ini belum berhasil breakout resisten kuatnya. Jadi dia masih sama seperti Adro, masih sideways, belum berani untuk breakout. Jadi range-nya masih di sana-sana saja. Secara moving average sih, ya ini memang ada potensi besar ya untuk lanjut melemah. Kalau saya perhatikan ya, karena ini sudah berhasil breakout MA21 dan MA34. Nih kalau memang item dia berhasil breakout, target pelemahannya sih minimal di MA90 ya. MA90-nya dengan posisi item dia sekarang itu di harga 39.627. 39.627 itu MA90-nya ya. Posisi MA90-nya di item dia sekarang. Oke.
ada beberapa support penting ya sebenarnya. Sebelum EMA 90 itu ada support lagi di harga 41225. Ini juga menjadi support cukup kuat. Tapi kalau memang ini di breakout ya, dan EMA 90-nya di breakout lagi, ada support dominan dan lumayan kuat karena ada sempat terjadinya resistance dan support kuat di harga 36675. Ini bisa tunggu. Kalau teman-teman mau beli, mau entry bisa tunggu di sini ya, 36675 untuk TMG ini karena volume hari ini juga cukup tinggi tuh minus 6% hari ini. Oke ya. TMG kalau kita lihat di sini foreign sudah melakukan net sell ya. Ini sudah mulai jualan foreignnya. Jadi bisa dipantau untuk ke TMG. Lanjut ada saham Indi. Untuk Indi closing di harga 3.060 dengan persentase minus 6,13%. Ini juga kalau saya perhatikan sudah berhasil breakout EMA 21 dan EMA 34 ya. Sementara volume di ini juga relatif kecil, ya masih belum besar, masih ya kecil ya kalau saya bilang. Kita coba hilangkan dulu. Coba cek ya dari Fibonacci, apakah kita bisa dapat informasi. Ini ada support ya, support kuat tuh. 2950 itu bisa dijadikan sebagai titik kritikal ya. 2950 bisa dijadikan sebagai titik kritikal karena sudah beberapa kali retest dan menjadi support resistance kuat nih. Ya, 2950 kalau breaker 2950 lanjut turun lagi menuju 2670 ya, 2670. Resistance so far ya bisa kita simpulkan resistennya di 3270 ya, bisa ya 3270 jadikan resisten. Tapi kalau saya sih mengingat ini posisinya sekarang ya, eh, saya akan buy on weakness ya, tapi masih tunggu timing dulu. Saya masih tunggu timing dulu, kurang lebih ya di area 3, sorry 2620, 2760 di area sanaan. Tapi nanti bisa dipantau lagi lah, kita lihat marketnya bagaimana. Karena dengan kondisi sekarang masih susah ditebak ya, kondisi ekonomi kita seperti ini. Saya buatkan demand area saja ya. Ini 2620 hingga 2760. Itu ya, kotak ungu ya. Itu bisa diperhatikan. Untuk ini mungkin segitu dulu, lanjut di sini ada saham Doit. Doit closing di harga 384 dengan persentase minus 2,04%. Nah, Doit ini juga masih belum berani dan confident untuk membuat rejection dan rebound setelah hit tren lainnya. Ya, jadi kita hapus tren lainnya, kita hapus saja. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah demand area dan resistennya. Kalau saya perkecilkan resistennya bisa di sini, 398.400 ya. Nah, untuk Doit ini perhatikan ada support di harga 378, ya supportnya di 378, untuk resistennya di 398, ya 378 dan 398. Kalau memang Doit masih belum berhasil untuk menembus dan closingnya di atas EMA 90, ya ini sedikit berbahaya, maka Doit masih dalam zona yang kurang bagus ya. Kalau memang harganya sudah di atas 590, kurang lebih di atas 400-an, itu berarti sudah lumayan kuat doitnya. Tapi kalau memang doit closingnya masih di bawah 400, masih 300-an, ya ada potensi untuk melemah atau bergerak sideways terlebih dahulu. Kalau memang doit bergerak sideways, ya range-nya di 378 hingga 398. Secara stokastik sih memang adanya dead crossing, jadi momentumnya masih kurang bagus. Cek dari kondisi foreign, di sini foreign sih masih melakukan net sell ya, masih melakukan net sell. Oke, jadi untuk Doit segitu dulu. Lanjut ada saham Harum. Oke, untuk Harum ini perhatikan ya, hari ini minus 6,5%. Harum juga sudah saya katakan ya, eh, Harum ini kalau memang dia berhasil backout 1575, ini potensi besar untuk lanjut melemah menuju 1375. Oke, 1375. Bentar ya.
13.10, 13.75. Ini bisa dijadikan sebagai, nah ini target pelemahannya di Harum ya. Ini bisa dicatat nih. Itu target pelemahannya di Harum 13.20 hingga 13.75. Ya, jadi pelemahan targetnya di sana. Yang mau ambil Harum ya bisa tunggu dan buy on weakness. Gitu ya. Kemungkinan sih yang masih mengincar Harum bisa tunggu di arah sana, di Kota Bungu baru beli. Untuk sekarang sih jangan dulu karena dorongannya juga masih besar, masih ada potensi untuk koreksi lebih dalam. Ya, jadi untuk Harum sementara bisa wait and see karena kalau saya bilang sih masih ada potensi untuk melemah. Dari kondisi foreign pun ya kita coba cek, foreign juga masih distribusi nih ya. Rata-rata masih distribusi di Harum ini. Jadi untuk Harum mungkin segitu dulu. Lanjut ada saham terakhir kita, ada saham Bumi. Nah, Bumi ini saya bantu tuliskan ya beberapa titik penting dan critical areanya. Bentar. Support Bumi itu di harga 160 dan untuk resistennya di 194. Kalau memang 194 berhasil di breakout ya, maka ada potensi untuk bergerak menguat ya. Tapi kalau memang range-nya masih belum berhasil breakout 194, masih di bawah 194, masih bergerak ke sana-sana saja, ya sementara waktu bisa saya bilang supportnya tetap sama di 160 ya. Tapi apakah ada potensi untuk breakout Bumi ini? Kalau menurut saya sih masih ada ya, karena 194 ini di breakout lumayan enteng kalau saya bilang di Bumi ini. Tapi bisa dilihat sendiri di kondisi market karena saya kurang juga mantau di emiten Bumi ini. Kalau teman-teman yang sering pantau dan masukkan ke watchlist di Bumi ya bisa tulis di kolom komentar gimana nih menurut teman-teman Bumi ini kondisinya bagaimana ya. Secara teknikal sih yang bisa saya berikan untuk Bumi segitu dulu. Secara foreign, foreign juga masih rutin untuk akumulasi ya. Ini sudah mulai dari bulan 10 awal itu sudah mulai adanya akumulasi. Lumayan rutin juga ya foreign akumulasinya dan lumayan besar. Hari ini paling banyak transaksi di Bumi di harga 185 dan 186. Oke, jadi untuk Bumi mungkin segitu dulu. Hari ini kita sudah membahas sektor energi dan semoga saja dapat manfaatnya, dapat informasi tambahannya. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, dan juga ada sinyal baru dari grup premium sudah saya share di grup Telegram original. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, bisa langsung diklik, nanti langsung directly ke grup Telegram. Goodbye.